Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Kali ini gue akan menceritakan film Vietnam yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang berjudul Kumantong. Sebelumnya Pojok Seram mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 buat teman-teman yang merayakannya. Mari kita mulai. Seorang wanita dijerat paksa oleh seseorang dan akhirnya meninggal dalam insiden itu. Orang itu tampak mengambil cincin kepunyaannya dan meletakkan di meja altar. April 1999, sebuah perahu lewat dan menarik perhatian para bocah. Pria yang ada di dalam perahu itu membawa gagak bersamanya dan mengaku bernama Hayun yang berprofesi sebagai seorang dukun. Anak-anak itu lalu membawanya untuk bertemu dengan Paman Sang, si pemilik tanah, untuk meminta izin memarkirkan perahunya. Malamnya seorang anak kecil berlari berteriak memanggil Paman Saman. Di tempat lain ada dua pria yang menggeruk tanah untuk mencari harta karun orang-orang yang telah meninggal. Teriakan anak kecil itu pun terdengar dan menghentikan mereka. Anak itu berkata, "Tuan Saman, datanglah ke rumah Chotu." Yen kerasukan dan tidak sadarkan diri. Dua laki-laki maling itu mengatakan itu konyol. Jika ada hantu pasti sudah lama mereka dirasuki, dan melanjutkan praktek bakat maling mereka. Di rumah Chotu, seorang wanita bernama Yen dikabarkan berteriak hantu sebelum pingsan. Menurut kabar, dia sering melamun sejak keguguran. Dukun yang baru tiba di sana pun dikaryakan. Dukun itu meminta Soy untuk membantunya. Soy adalah seorang gadis yang mengalami masalah pendengaran dan gangguan bicara. Dukun berkomunikasi dengan Soy lewat bahasa isyarat dan ritual pun dimulai. Ibu Yen mulai histeris ingin menghentikan dukun yang dilihatnya mencoba mengeluarkan sesuatu dari perut Yen. Benda itu berhasil dikeluarkan dan Yen langsung sadar. Semua warga yang menyaksikan itu langsung terkesan dengan dukun tersebut. Suatu malam, sebuah gambaran seorang anak kecil sedang berlarian dengan seorang perempuan dan tiba-tiba wajah perempuan itu berubah menjadi tengkorak. Anehnya lagi, perempuan itu kini berada di dalam kondisi leher yang terlilit tali tambang. Suara seorang nenek berkata untuk berlatih kumantong membutuhkan seorang wanita yang baru saja terbunuh. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari sang dukun. Keesokan harinya, dukun meminta izin kepada ayah Soy untuk menjadikan Soy sebagai asistennya. Sebagai asisten, Soy diajari mengenal bahan-bahan, meracik obat-obatan, dan cara membedakan satu ramuan dengan yang lainnya. Selain itu, dukun mengajarinya membedakan sebuah penyakit dengan yang lainnya. Semua penyakit akan ada obatnya kecuali penyakit jiwa. Satu-satunya cara adalah memiliki kepercayaan, kata dukun itu. Singkat cerita, karena warga yang terkesan dengannya, dukun itu diperbolehkan untuk membuka praktek di desa tersebut. Karena terlalu sering bersama, Soy mulai suka dengan sang dukun. Di tengah istirahat, Soy bertanya tentang tato di tangan sang dukun yang diakui untuk selalu mengingatkannya kepada ibunya. Dia bercerita sewaktu kecil dia melihat seekor ular akan menggigit ibunya. Dia lalu memeluk ibunya dan membiarkan ular itu menggigitnya. Saat itu dia mulai gemetaran dan tidak sadarkan diri. Saat itu juga orang-orang berpikir bahwa dia sudah mati dan menguburnya. Dia pun berteriak di dalam kubur dan Kumantong memilihnya untuk menjadi penerus. Dia diselamatkan oleh seorang nenek-nenek yang dia sebut sebagai guru. Tetapi naas, sewaktu dia pulang, dia menemukan ibunya sudah gantung diri karena kesedihannya. Gurunya berkata jika dia menguasai Kumantong, dia dapat bertemu dengan jiwa ibunya. Sejak saat itu, gurunya mulai meningkatkan jumlah racun yang disuntikkan kepadanya yang bertujuan agar dukun itu menjadi semakin kebal dan lebih dekat ke ibunya. Itulah yang sering dia lakukan sampai sekarang dan mengaku tidak akan pernah mati. Seorang pasien bernama Sao dibawa Pak Sang untuk berobat di tempat dukun itu. Dari analisa sang dukun, seseorang telah mengerjainya. Dukun berkata akan membuat tato mantra untuk melindunginya dan mempersilahkan Pak Sang untuk menunggu di luar. Pembuatan tato pun dimulai. Sao yang agak-agak genit itu membuat Soy terlihat sedikit cemburu. Di saat Sao ingin pergi, dukun itu menarik tangannya yang ternyata menyuruhnya untuk membuatkan teh untuk pasien mereka. Setelah selesai, dukun membebaskan seluruh biaya dan mengatakan dia bisa membuat pesona cinta untuknya yang bisa memikat siapapun yang dia suka bertekuk lutut padanya dan menyuruhnya kembali di akhir bulan. Dukun itu mencatat instruksi yang harus dilakukan kepada Sao. Setelah Sao pergi, dukun yang sedang membereskan perlengkapan dan menuang secangkir teh itu tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Soy. Dukun pun kaget dan melepaskan pelukan itu. "Aduh Soy, lu tuh suka nggak tahu sikon deh ya. Cuaca lagi panas gini lu main nemplok aja." "Dih, dia mau buka baju. Jangan please. Belum mandi berhari-hari kan lo? Santai-santai, ngeteh dulu ya kan. Nih." Setelah minum teh itu, Soy tidak sadarkan diri. Bangun-bangun dia sudah tidak berbusana dan dukun itu menggoreskan pisau di kulitnya. Serbuk rahasia pun disemburkan ke wajahnya.
Keesokan harinya seperti tidak terjadi apa-apa dan lebih mengejutkan lagi, dukun itu bermaksud melamar Soy. Dia pun memberikan beberapa perhiasan kepada ayah Soy sebagai mahar dan menikahlah mereka. Sepupu Soy menyelamati dan mengatakan mungkin dia akan pindah ke kota. Malamnya gambaran kekerasan, penganiayaan, darah dan lainnya disertai kalimat yang mengatakan upacara harus diadakan pada bulan purnama saat energi spiritual Kumantong dalam posisi terkuat yang ternyata hanyalah mimpi buruk dari sang dukun. Karena mimpi itu dia keluar dan mengambil kapak lalu mengapak kayu lantai di rumahnya dan menggali tanah di bawahnya, entah apa maksudnya. Soy pun hanya menyaksikan dari atas. Jadi rumahnya itu kayak rumah panggung gitu ceritanya. Sejauh ini praktek perdukunan itu seputar ritual-ritual tato-tato mantra. Keesokan harinya, kedua maling itu menguntit pasangan suami istri itu yang menutup bagian bawah rumah mereka dengan kayu. Dukun itu membuat lubang bawah tanah yang tembus ke rawa-rawa sesuai arahan dari gurunya yang mengatakan pengorbanan harus dipersembahkan di ruang bawah tanah untuk memastikan tubuh tetap bersih. Ketika kau berhasil, jiwa tidak akan lepas dan akan menjadi budakmu selamanya. 3 hari sebelum bulan purnama, malam itu dukun membangunkan istrinya untuk menyalakan lampu di terowongan karena ada pasien, sedangkan dia sendiri akan menyiapkan ritual. Setelah semua sudah siap, Soy diminta untuk tunggu di luar selama proses ritual berlangsung. Soy penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Dia pun menyelinap masuk dari bawah dan mengintip lewat celah kayu lantai rumah mereka, tetapi kembali naik saat mata wanita itu tercetak pas di lubang kayu. Soy memutuskan masuk ke rumahnya dan menemukan wanita itu dalam keadaan tidak bernafas tanpa mengenakan busana. Soy pun takut dan berlari pergi tapi ketangkep oleh suaminya. Setelah Soy sudah berhasil ditenangkan, suaminya mengarang cerita dengan mengatakan bahwa wanita itu berniat jahat dan ingin merampok rumah mereka. Alasan wanita itu tidak berbusana karena sebelumnya dukun melakukan treatment untuknya. Soy mengatakan harus melapor polisi, tetapi suaminya sudah pasti tidak setuju dengan membuat sejuta alasan lainnya. Suatu hari mereka ditanyai di kantor polisi terkait pencarian orang hilang. Dukun mengaku tidak pernah mengenal dan melihat wanita yang sedang dicari tersebut. Ini aneh karena berdasarkan saksi mata, ada yang pernah melihat Pak Sang pernah membawanya ke klinik dukun itu sebulan yang lalu. Dukun beralasan karena sudah terlalu banyak mengobati pasien, makanya dia tidak mengingat wajah mereka. Soy yang mengingat perkataan suaminya juga akhirnya mengatakan tidak tahu. Di hari berikutnya, seorang pasien bernama Amuy kembali untuk membuat jimat di badannya. Amuy berkeluh kesah dengannya mengatakan melihat mantan suaminya yang sedang mengoles minyak ke perut istri barunya yang sedang hamil sebelumnya. Menurutnya mereka sengaja mengejeknya dengan memamerkan calon bayi mereka. Karena masalah uang, suami istri itu bertengkar dan masuk ke rumah. Kesempatan itulah yang dipakai Amuy untuk mencampurkan minyak yang diberikan dukun kepadanya dulu. Setelah itu wanita hamil itu berteriak kesakitan sambil memegang perutnya. Dukun itu berkata, jika kamu mau mempunyai lebih banyak lagi kekuatan Kumantong, saya akan tunjukkan kepadamu sambil berjalan keluar rumah. Setelah treatment, Soyla yang bertugas membereskan altar. Sewaktu berberes itu, dia seperti mencium bau aneh dan mencoba mencari tahu asal bau tersebut. Di tempat lain, sang dukun yang sedang duduk-duduk di warung membuat janji perawatan kesuburan dengan Yan, gadis yang tempo hari diselamatkannya di cerita awal. Kembali ke Soy, dia turun ke bawah dan tampak menggali gundukan tanah bebatuan dan menemukan ada seseorang yang terkubur di dalamnya. Tidak sampai di sana, di dalam keranjang pun ada potongan kepala. Situasi semakin menegangkan ketika suaminya sudah kembali ke rumah. Dia menyadari istrinya telah turun ke bawah setelah melihat lantai bawah rumahnya yang terbuka. Soy dengan segera merangkak keluar dari terowongan dan keluar melalui rawa-rawa. Suaminya terus mengejarnya dan disaksikan oleh kedua maling kuburan itu. Soy berlari masuk ke rumah dan ayahnya menanyakan apa yang terjadi. Suaminya langsung menjawab tidak ada apa-apa dan mengaku hal sepele yang normal terjadi di antara suami istri. Soy ketakutan dan suaminya menariknya dengan paksa. Ayah Soy hanya bisa diam menyaksikan itu. Soy lalu dibawa pulang kembali ke rumah mereka dan suaminya mengancam jika Soy berani mengkhianatinya, maka kepalanya dan ayahnya akan berada di keranjang yang sama. Di kantor polisi semakin banyak gadis yang dilaporkan hilang. Amuy yang berada di sana mengatakan dia terakhir melihat Sao ketika dia memperlihatkan tato jimat yang dibuat dukun Hayun di badannya. Polisi sudah mulai merasa aneh di mana sejak kehadiran sang dukun, gadis-gadis mulai dilaporkan menghilang. Di rumah dukun, mereka kembali dikunjungi oleh Yan yang ingin melakukan treatment supaya bisa hamil. Dukun menyuruh istrinya untuk menyalakan api dan menjaga panci besar itu di luar sementara dia akan melakukan treatment kepada pasien. Sewaktu Soy membuka panci itu, dia pun muntah melihat isi panci yang sebenarnya gue juga nggak terlalu jelas melihat apa isinya. Kalau berdasarkan ingatan Soy yang tergambar itu, mungkin adalah kepala di keranjang yang tempo hari dilihatnya.
Hari sudah malam dan Yen, korban selanjutnya pun tidak sadarkan diri. Selain menato, dukun itu ternyata juga melampiaskan nafsu setannya kepada Yen dalam keadaan yang tidak sadar. Setelah itu dukun berkata, bilang sama suamimu 2 kali perawatan lagi kau akan hamil. Mau digarap 2 kali lagi maksudnya. Malam menjelang subuh, dukun itu tampak memasang perangkap tajam di bawah rawa tepat di depan mulut terowongan yang menyambung ke rumahnya itu. Di malam purnama, dukun mempraktekkan ritual berdasarkan arahan gurunya yang mengatakan energi spiritual Kumantong adalah yang terkuat. Praktek itu menawarkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Jiwa akan meninggalkan Kumantong dalam asap putih. Untuk memasukkan jiwa ke dalam tubuh maka harus menghirup asap dalam-dalam dan jiwa itu akan menjadi budak selamanya. Jika berhasil maka hal itu juga bisa mengembalikan jiwa ibunya. Dukun semakin frustasi dan menghancurkan altarnya karena beberapa kali mencoba dia selalu gagal. Keesokan harinya Amoy yang berkeluh kesah tentang mantan suaminya itu datang kembali dan membawakan sebuah hadiah untuk sang dukun. Setelah pertemuan itu selesai, dukun menyelipkan secari kertas kepada Amoy dan mengatakan jika dia ingin mempelajari Kumantong, ikuti petunjuk ini saat kembali. Malamnya Tam si perampok kubur memulai aksinya kembali. Kali ini dia sendirian. Dia berencana masuk ke terowongan di rawa itu, tapi apesnya dia menginjak perangkap yang dipasang dukun. Ternyata itu tidak membuatnya mundur. Dia meneruskan misinya dan merangkak masuk ke dalam terowongan. Di dalam terowongan yang gelap itu, di saat Tam menyalakan korek, dukun itu sudah berada di belakangnya. Ketika korek terakhir menyala, dukun meniupkan serbuk dan mematikan apinya. Keesokan harinya, Tam ditemukan tidak sadar dengan kondisi mulut yang tersumpal tanah. Dia pun dibawa berobat ke rumah dukun. Di saat Tam sadar, dia yang ingin segera kabur melihat dukun itu dihalau dan mendapatkan ancaman jika Tam berani berkata satu kata pun, maka dukun akan membunuhnya, lalu dia pun dicekoki minuman. Malamnya, Amoy berencana menuruti anjuran dukun yang mengharuskannya mengikuti ritual jika ingin meningkatkan kesaktiannya. Sewaktu di depan terowongan, selintas dia mengingat tentang polisi yang mengatakan kehilangan 2 gadis sejak kedatangan sang dukun di desa mereka. Tetapi dia tetap nekat untuk masuk dan melaksanakan semua yang dicatatkan dukun itu kepadanya. Di dalam rumah, sang dukun juga sedang mempersiapkan ritual. Sampailah Amoy di dalam rumah. Ternyata Amoy tidak sendirian. Dia membawa seorang perempuan bernama Cat yang juga ingin belajar Kumantong. Dari tatapan Amoy sepertinya ada sesuatu, entah memang itu bagian dari syarat atau dia menyembunyikan sesuatu. Cat menjadi korban selanjutnya. Dukun itu melilitkan tali di lehernya dan menyuruh Amoy untuk menyaksikan hidupnya akan meredup seperti nyala api. Seperti biasa, Soy disuruh untuk menunggu di luar selagi suaminya melakukan ritual. Dukun sesat ini berkata wanita seperti Cat tidak ada harganya dan hanya membawa dosa selama hidupnya. Setidaknya dengan Kumantong bisa membawa makna pada kematiannya. 3 hari dari sekarang, dukun akan melakukan upacara dengan tengkoraknya dan membuat persembahan darah untuk memanggil jiwanya. Dalam hal ini, dukun akan mengucapkan mantra untuk memaksa jiwanya untuk terlihat dan membuat dia menjadi budaknya selamanya. Keesokan harinya terdengar seseorang menggedor pintu di depan yang ternyata adalah Yen. Amoy yang kebetulan berada di sana bersikap seperti asisten dukun dengan mengatakan sang dukun maha agungnya itu sedang beristirahat. Setelah si dukun Pelsong bangun, Yen pun dipersilakan masuk. Yen berkata dia ingin menghentikan kehamilannya karena belakangan ini dia tidak berhubungan dengan suaminya tetapi dia hamil sekarang. Yen takut suaminya akan mengatakan anak dalam kandungannya itu adalah anak iblis dan menuduhnya tidak setia sedangkan selama ini dia tidak pernah berhubungan dengan orang lain selain suaminya. Dukun mengatakan dia tidak dapat melakukannya. Amoy memperjelas perkataan sang dukun adalah dia tidak bisa membantunya sekarang tetapi kembalilah nanti tengah malam untuk melakukan upacara khusus. Bahkan Amoy lebih busuk dari sang dukun yang secara tidak langsung mengatur sesuatu yang jahat untuk Yen. Di luar, Amoy memberikan secari kertas dan menyuruh Yen untuk mengikuti instruksi yang ada di dalamnya. Soy hanya bisa mengintip dari balik pintu. Di saat Amoy kembali masuk, dukun memperingatkan dia untuk tidak melewati batas. Amoy mengatakan apa yang dia lakukan itu adalah bentuk pelayanannya. Mereka harus menghabisi Yen sebelum pergi. Amoy memberitahunya bahwa Inspektur Ki sudah mencurigainya dan hanya menunggu waktu saja sampai rumah ini digeledah. Dukun menyalahkannya atas semua yang terjadi. Amoy terus meyakininya bahwa dia adalah orang yang terpilih oleh Kumantong untuk membantunya. Rencananya nanti malam mereka akan melakukan ritual terakhir sebelum pergi dan akan membawa serta Soy bersamanya untuk menjadi tukang pikul barang-barang mereka. Soy pergi ke kantor polisi dan melaporkan suaminya, tetapi sayangnya polisi tidak mengerti bahasa isyarat. Amoy melihat Soy yang keluar dari kantor polisi sambil berlari, begitu juga Gui yang memanggil Soy dari dalam bus.
Gui merasa ada yang aneh dengan Soy dan turun dari bus, tetapi sayangnya Soy sudah pergi. Di saat itu Amuy menghampirinya dan entah apa yang mereka bicarakan. Malamnya Amuy ke rumah dukun dan berbisik kepadanya, karena kita masih harus melakukan upacara malam ini, haruslah seseorang yang tidak akan dilewatkan oleh siapapun. Sambil melihat ke arah Soy, Amuy menyuruh Soy untuk menyalakan lampu di terowongan untuk persiapan ritual terakhir di tempat itu. Setelah itu Soy seperti mencurigai sesuatu dan di saat dia ingin kabur, dia tertangkap lalu diikat di sebuah tiang. Gui disuruh masuk oleh Amuy dari bawah terowongan itu dan sang dukun pun menjerat leher Gui dari belakang. Soy pun mencoba melepaskan tali yang mengikat tangannya dengan menggunakan lighter, tetapi terlambat. Gui sudah meninggal. Soy yang syok menyalahkan suaminya dan pingsan dengan sekali pukulan dari suami gilanya itu. Setelah sadar, kepala Gui sudah berada di altar dengan mantra-mantra yang diucapkan dukun. Tiba-tiba Yen muncul dari bawah dan histeris melihat kepala yang dipajang di altar. Dia pun langsung ingin melarikan diri. Amuy yang mau menghalaunya dari depan dicegah oleh Soy dengan menendang kakinya. Tidak sampai di sana, Soy yang sudah dendam itu pun langsung menyerang dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai sampai Amuy tidak berkutik. Sang dukun terus mengejar di terowongan. Soy membuka kotak rahasia yang selama ini dicurigainya, yang ternyata adalah sebuah kepala yang gua perkirakan mungkin adalah kepala ibunya yang selama ini dibawa sang dukun kemana-mana. Singkat cerita, Soy mencocokkan dengan gambar ritual-ritual yang harus dilakukan dan dia berhasil. Asap-asap dari kepala yang katanya menandakan jiwa itu keluar dan Soy menghirupnya. Dukun yang kembali dengan membawa Yen bersamanya menyaksikan hal itu dan segera memanggil Soy dengan sebutan, "Mama, kau sudah kembali." "Bukan, aku nenekmu." Dukun itu mengulang, "Mama, kau sudah kembali," sambil nangis sampai belepotan. Dukun langsung memeluk Soy dan tiba-tiba Soy menikam pundaknya. "Nah, bandel sih dibilangin. Udah dibilang bukan, tetap aja dia mama-mama." Ketika Soy ingin membawa Yen untuk pergi bersamanya, dukun segera menjerat leher mereka dengan tali. Kali ini Soy pun melawan. Entah apa yang membuat dukun itu jatuh dan kejang-kejang. Di luar, Soy seperti agak bingung dan pandangannya kabur dikarenakan dia menghirup asap segenggam tanaman yang ada di kotak sebelumnya. Dukun itu dengan segera mendapatkan suntik dan menancapkan ke pahanya. Dia pun berencana untuk melakukan pengejaran. Yen yang semakin tidak berdaya memberikan kalung kepada Soy dan mengatakan jika terjadi sesuatu padanya, tolong beritahu ibunya di mana bisa menemukannya. Sementara si dukun gila itu terus berteriak memanggil nama Soy dari jauh. Soy mengolesi lumpur untuk menyamarkan Yen. Setelah itu dia berlari pergi. Pengejaran pun dimulai. Soy bersembunyi di rumah ayahnya. Di saat ayahnya terbangun dan mendapati anaknya yang penuh dengan lumpur, dia pun menanyakan apa yang terjadi. Soy hanya bisa menangis sambil memeluk ayahnya. Dukun itu datang dan mengatakan akan membawa ibunya pulang. Ayah Soy menjawab, "Tidak ada ibumu di sini. Yang ada cuma aku dan putriku." Dukun itu berkata, "Dia adalah ibu dari anak saya." Ayah Soy pun tidak mau kalah dan menjawab, "Kalau begitu cucu dan putri saya akan tinggal bersama saya." Dukun itu naik darah dan berkata, "Aku akan membunuhmu," dan membawanya pergi. Ayah Soy berteriak minta tolong dan ada maling. Tetangga di luar yang mendengarkan teriakan itu menyambung omongan dan berteriak kepada para warga bahwa rumah Bek telah dirampok dan butuh bantuan. Penduduk desa pun datang beramai-ramai sampai nenek-nenek pun ikutan. "Sikat," kata si nenek. Mendengar suara ribut-ribut di luar, dukun itu pun segera kabur. Soy mengatakan pada ayahnya, Gui telah dihabisi oleh si dukun. Ayah Soy lalu menangkap si dukun dan menahan kepergiannya. Segera para warga pun membantu mengeroyok si dukun. Setelah dilihat jelas, ternyata itu adalah dukun yang mereka segani. Mak-mak lalu menyuruh mereka untuk melepaskan sang dukun. Ayah Soy mengatakan dia mengancam ingin membunuh dia dan anaknya. Awalnya mereka masih tidak percaya, tetapi Soy menunjukkan kalung Yen dan menunjukkan keberadaan Yen. Akhirnya, Tran Kim Mui dihukum karena aksesori pembunuhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pan Lu Hayun sang dukun ditangkap pada bulan purnama di rumahnya. Polisi menemukan 3 tengkorak, 1 kalung dan 1 cincin, gelang giok dan KTP korban. Dia lalu dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Walaupun dukun itu sudah mati, ternyata dia masih menyisakan keturunan. Saat itu Soy tengah mengandung dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!